Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara, saya ingin membagikan satu firman. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berjalan menuju ke satu persekutuan doa, tiba-tiba Tuhan memberikan ayat ini. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat di dalam Yeremia pasal 17. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. Beberapa waktu terakhir ini saya menerima kunjungan dan ketemu dengan beberapa pengusaha. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan. Kadang-kadang saya bingung ketika mereka bertanya kepada saya apa yang harus kami lakukan di tengah resesi. Mereka bilang beberapa pengusaha ini bergerak di bidang yang berbeda-beda. Mulai dari buka toko sampai dengan pabrik, dan rata-rata banyak yang mengeluh. Intinya penurunan omset yang tajam, sepi terjadi di bisnis mereka. Saya diingatkan Tuhan mengenai kitab Yeremia pasal 17. Tiba-tiba Tuhan mengajar saya begini, ada 3 cara dalam menghadapi masalah. Apapun bentuk masalahnya, baik itu keuangan, baik itu kerjaan, baik itu keluarga atau rumah tangga, ada 3 cara menghadapi masalah. Ada 3 macam cara menghadapi masalah. Kita lihat Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai dengan ayat 8. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, kita baca 4 ayat ini. Karena ayat ini ketika saudara dan saya membacanya dengan keras, telinga kita menangkap, supaya terjangkar di dalam hati kita. Amin. Sudah dapat saudara? 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saya ingat waktu ngerti ayat ini, saya ingat kejadian ketika saya mau menikah. Saya sudah menjalani pernikahan 18 tahun, dan pada waktu saya mau merit, sebenarnya saya dengan suami waktu itu tidak berpikir untuk membuat sebuah pesta karena kami bukan dari keluarga kaya. Saya dengan suami kerja, waktu itu dia jadi sales, saya jadi guru di sebuah sekolah swasta. Dan dari beberapa lama bekerja, tabungan kami dikombinasikan pun pada waktu itu tahun 2001, tabungan kami nilainya 500.000. Mungkin jelas waktu itu lebih banyak daripada sekarang. Nilai 500.000. Dan makanya kami tidak berpikir untuk bikin pesta pernikahan. Sampai suatu kali ada omongan mama saya yang membuat hati saya panas. Mama saya bilang begini, mama saya karena keluarga saya, orang tua saya dari background broken home, artinya saya punya papa dan mama itu bercerai Bapak Ibu. Dan mama saya bilang begini, kamu kalau mau merit gak usah bikin pesta. Kenapa? Karena nanti sudah kadung keluar duit banyak kamu cerai. Jadi daripada buang-buang duit nanti ujungnya cerai, lebih baik gak usah pesta, ngirit.
Eman, duit sudah kadung dibuat buat pesta, ternyata cuma berapa tahun tok merit cerai. Sudah cukup, kecatatan sipil pakai daster naik becak jadi surat kawin. Waktu mama saya ngomong begitu, langsung imajinasi saya kemana-mana. Nah, saya orangnya suka berimajinasi nih. Mama saya bilang, cukup naik becak pakai daster kecatatan sipil surat jadi. Nggak pakai mahal, paling cuma berapa ribu sudah lunas. Saya langsung bayangin, saya naik becak pakai daster kecatatan sipil. Saya ingat suami saya. Suami saya waktu kecil, dia itu karena dia anak angkat ya. Jadi waktu kecil, dia itu pergi sunat, pergi sendiri ke puskesmas. Dia cerita waktu sunat itu ya, senarnya katanya, bukan senar yang bagus yang katanya dari kulit binatang sintetis, tapi senarnya mirip senar pancing. Jadi kasar sekali dan tebel gitu loh katanya. Aku nggak ngerti saudara ya. Dan teknologi sunat pada waktu itu tidak seperti hari ini. Sudah canggih. Nah terus dia pergi sendiri, pergi sunat ke puskesmas. Pulang naik becak sarungan. Nah becaknya sengaja bikin gara-gara. Dilewatkan jalan yang banyak geronjalan. Jadi dia geronjal begini sampai dia tuh pegangan sama becak gini sampai aduh. Becaknya tambah seneng dengar dia teriak-teriak aduh. Dia sarungan naik becak sendirian sambil teriak-teriak. Nah itu kebayang. Saudara bayangkan. Dia punya pengalaman seperti itu. Terus mama saya suruh naik becak dasteran. Anda bayangkan masa ya aku mau merit. Aku dasteran. Bojoku sarungan. Terus nang catatan sipil, kok cek tragis sih gitu ya. Saya sempat berpikir begini loh. Tuhan yang tak sembah itu Tuhan yang menciptakan, yang punya semuanya. Masa anaknya meritnya dasteran sama sarungan naik becak, kok tragis gak cocok. Dari situ saya mulai muncul sebuah keinginan untuk bikin pesta. Saya tidak terobsesi untuk bikin pesta yang wow. Pesta tapi elegan, simple tapi kan elegan itu kan tidak harus mewah. Bisa sederhana tapi elegan, tapi pesta. Bukan naik becak gitu loh maksud saya. Ya naik Mercy kayak naik mobil pinjaman kan gitu, bukan naik becak. Saya mengutarakan niat saya ke suami. Suami saya bilang begini. Kemarin pacaran kamu kok ndak matre. Sekarang mendekati rencana mau menikah kamu kok jadi matre. Saya bilang gini, saya bukan matre. Saya cuman logika saya mikir. Masa anaknya Tuhan segala raja, anaknya anak raja, meritnya dasteran. Kok ndak cocok? Ada something missing di sini. Akhirnya saya berdoa. Minta peneguhan. Beberapa kali Tuhan bicara, kamu akan pesta. Saya bilang sama suami, Tuhan bilang aku akan pesta. Suami saya bilang, Tuhan yang bilang apa dagingmu yang bilang. Jadi saudara banyak konflik di menjelang pernikahan. Akhirnya saya punya sahabat, dia bilang begini, sini Dodo, tak hitung no kira-kira menikah itu habis berapa. Dia ngitung no. Kalau pesta tapi pakai kotaan. Nah itu kan paling sederhana kotaan. Dihitung no. Waktu itu dihitung no kotaan itu aja sudah 10-15 juta. Kalau mau bikin pesta paling simple 30 juta keluar tahun itu. Karena saya tuh kepingin sekali kalau boleh. Tuhan saya tuh pengen marry di outdoor. Di pinggir kolam. Ada lampu remang-remang. So romantic. Dihitungkan saya captil. Saya waktu lihat angka itu stres down. Tabungan gopek. Selisih dikit kan. Kurang 1 digit. Itu pun kurang 2, angka 2. Terus kemudian saya tuh sempat stres ngeliat, aduh. Saya bilang gini, ini ndak bisa mbok kurangin ta. Kamu lek up itu jok nemen-nemen apa. Ini sudah tak minimaliskan
Sanse, stres saya. Dia lihat muka saya stres. Dia bilang begini, kamu bisa menikah ada 3 cara. Ya apa? 1, pakai kekuatan sendiri. Ya apa itu? Gini, kamu sama suamimu, Yopi itu, kerja dari pagi sampai malam, Senin sampai Senin, Sabtu sama Minggu jok libur, cari lagi. Bila perlu rangkap 5 lebih baik, makin banyak rangkapnya makin bagus. Kerja keras, ngumpulin duit dari pagi sampai malam, bila perlu tidur cuma 3-4 jam. Kamu kumpulkan duit sampai terkumpul. Bisa tak? Bisa, tapi kamu melet. Bapak belur, dia bilang gitu. Dan kemungkinan kamu nanti waktu kawin kurus. Karena kerja keras, mukanya model hancur gitu kan. Ngoyo, ya kan? Bisa. Terus saya tanya, pilihan lain? Yang kedua, pakai ngandalkan orang. Ngandalkan orang tuh ya apa? Cari utangan. Loh, kan ngarepin bantuan orang, cari yang cepet. Cari utangan, sing ini lebih enak. Lebih enak daripada sing pertama, karena rada cepet. Cari utangan, atau ndak gitu mama mbak papa yang bantu kawin nih, bikin pesta. Cuman cara kedua ini ada ndak enaknya. Ndak enaknya apa? Kalau kamu cari utangan, kamu dengerin ya, jangan berharap bahwa angpau pernikahan itu bisa BEP. Banyak orang salah mikir, dia forsir untuk pesta, tapi ujungnya gak bisa bayar utangnya. Jadi nanti honeymoon gak jadi honeymoon, tapi hellmoon. Itu ngandalkan utang, minta bantuan orang cepet utang. Atau minta tolong papa mama, itu juga cepet. Ini sih lebih baik dari pinjaman. Tapi kalau minta papa dan mama itu ada ndak enak itu gini. Jangan kaget kalau ada papa dan mama yang ikut campur. Ikut campur ya apa? Loh ya iyalah ikut campur, tamu siapa yang harus diundang? Pasti 80% tamu papa mamamu. Kamu dikasih 10% tamu lu. Dan tidak menutup kemungkinan papa dan mama ikut campur dalam teknik tata cara pernikahan. Dan itu memang pernah terjadi, teman saya milih cara kedua. Karena enggak mau soro toh. Jadi papa mama sing asupin semua. Ini anak Tuhan. Waktu itu merit di restoran Nanyuan. Saya enggak tahu masih ada enggak. Waktu itu di Pasar Atom. Saudara tahu masuk wedding. Papa mama itu totok. Masuk pakai lagu gini. Kami memuji kebesaran-Mu. Api. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Wes berdiri panggung. Mari gitu. Pieng. Deng 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 pieng. Deng 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 deng. Saudara tahu apa? Barongsai. Bayangin ada barongsai masuk restoran Nanjuen. Tueng deng 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 deng. Barongsai ini munggah-munggah kursi kon ya. Aduh. Ampun, hancur. Bapak Ibu mari kami memuji kebesaran-Mu. Habis itu barongsai. Serius. Habis itu pengantinnya totok tengah-tengah ganti kelambi wabang. Tuhan Yesus. Itu bukan darah Yesus, saudara. Sampai ngeri, serem. Nah dia bilang, kalau kamu pakai cara kedua, ya itu risikonya. Sama, dalam dunia pekerjaan, saudara punya 3 macam cara ini. Saudara mau ngandalkan kekuatan sendiri, ngoyo sampai melet-melet, sampai menggeh-menggeh kok sapi perah, bisa. Tapi banyak air mata, banyak babak belur, banyak luka di sana sini, melet, stroke. Atau saudara milih ngandalkan orang, nyari pinjaman sana sini, gesek, gestun, gesek. Bisa, tapi bendol buri. Atau dia bilang begini, kamu mau pakai cara ketiga. Apa?
mengandalkan Tuhan. Ya apa itu? Dia bilang gini, mengandalkan Tuhan itu ada plus minus sih. Oh ya? Bukankah mengandalkan Tuhan itu plus semua, tidak ada minus? Ada. Plusnya itu gini, kalau mengandalkan Tuhan, tidak akan dipermalukan. Kata Alkitab, di tanah kering pun kamu tetap berbuah. Wapi semua. Lek ngandalkan orang, kamu kering, di padang asin tidak berpenduduk, itu kan gersang gitu, sumpek panas meletek ya kan. Tapi ngandalkan Tuhan, kamu akan diberkati, di tanah kering tetap berbuah, pasti menang. Akhirnya tuh pasti ditolong. Tapi gak enak itu gini, ngandalkan Tuhan tuh gak enak, kamu mesti siap sport jantung. Loh kenapa? Karena Tuhan itu pasti nolong, tapi mepet. Mepet. Semepet apa? Mepet sekali. Semepet apa? Bisa pada waktu hari H baru ditolong. Oh Tuhan Yesus. Atau setelah hari H, oh darah anak domba sungguhan. Mepet sekali. Baru pertolongan itu terjadi. Tapi ditolong. Tapi mepet. Lu mesti siap jet coaster, roller coaster. Terus kedua, kalau ngandalkan Tuhan, ndak enak itu gini. Seringkali caranya Tuhan gak sama. Itu loh sing garakno stres. Apa yang kita bayangno ditolong begini, ternyata berubah semua, ndak sama-sama sekali. Jadi caranya Tuhan beda pol. Dia bilang begitu. Tapi pasti menang. Dari 3 ini saya mikir kok gak enak kabeh ono yo. Cuman yang kedua aku ndak bisa karena papa mamaku ndak punya duit. Tapi lek untuk utang aku ya bingung utang sopo. Karena dulurku soro kabeh. Sopo yang tak utang. Tapi cara pertama sama cara ketiga itu pilihan saya. Ada 2 macam, tinggal sisa pilihan pertama sama ketiga. Pakai kekuatan sendiri sama ngandalkan Tuhan. Terus saya tanya, lek ngandalkan Tuhan aplikasinya ya apa? Dia bilang gini, jangan dipikir kalau ngandalkan Tuhan tuh enggak pakai usaha. Kamu tinggal diam, melek merem, tinggal nunggu berkat jatuh dari langit. Tidak, usaha harus. Usaha ya apa? Kamu punya duit piro? 500.000. Kamu kelelengo cari baju pengantin. Lu terus mahal-mahal lo itu. Lah aku mek punya gopek. Lu kan keliling tok, saya ndak keluar duit toh. Keliling tok, ambek Yopi nak motor keliling. Cari ke pameran sekalian naik. Pameran tuh kumpul kabeh kan. Lihat di Terawang, mana sing suka. Terus lihat ada sing suka, tanya piro. Loh pasti larang. Loh ya memang. Terus DP-an lek seneng. DP piro? Gopek ini lo ndak cukup buat DP. Loh ya ojo DP enggak gopek. DP piro? Gomban. Loh ini sungguhan sarannya teman saya. Jadi teman saya tak pikir punya hikmat luar biasa. Mana ada mau orang bridal di DP gomban itu pada menghina tahu enggak? Memang pasti banyak yang enggak mau. Tapi ada tetap yang mau. Jadi, lek ndak mau, ya nyaleo. Berarti Tuhan ndak berkenan di situ. Terus nyari lagi. DP gomban lagi. Iya. Lek ndak mau, nyari lagi. Sampai nemu. Ya udah, itu namanya gelendeng. Gelendeng sama Tuhan. Oh gitu ya? Sama, nanti nyari foto. Sing mana? Ya ojo nemen-nemen ya, kamu kan gak punya duit. Ya ojo nyari foto sing 1M. Itu kamu namanya memaksa. Itu bukan iman, itu mekso. Pokoknya cenglila, oke. Saudara saya praktek loh, saya datang ke pameran di Shangri-La. Terus ada baju saya naksir. Dia minta DP gopek. Sesuai dengan tabungan. Tapi seperti pesan saya, jangan gopek.
boleh saya DP, ndak bawa sengkopek. Piro gomban. Stole ngomong gitu, izin loh Pak, izin sungguh. Bapak ndak pernah sih nyoba ngerasa, coba di depan vendor gitu, gomban. Tapi yo ajaib, ya wis ndak apa-apa. Baik kepepet, baik ndak untuk customer ya. Pokoknya cincai lah gomban. Foto ya gitu. Berapa DP-nya? 100.000, oke Bu. Tadi baju yang gomban. Mosok foto cepet. Tak tawar. Aku ndak bawa duit Bu, tapi aku kepingin. Tak DP 20.000 boleh ya? Mbak jawab gini, Bu, mana ada orang DP 20.000. Iya Bu, ya apalagi saya ndak bawa duit. Ya ndak mau, ndak apa-apa. Mari, makasih. Sebentar Bu, tak teleponkan bos. Telepon bos, ya wis Bu, ndak apa-apa 20.000. Dan syukurnya itu gini, hampir semua bayarnya kan belakangan. Betul ndak? Jalanlah geledek. Sampai kurang 1 bulan, baju sudah milih, foto sudah milih, tempat ndak nemu. Karena apa? Tidak sesuai budget. Semua minta ya sama. Saya datang ke restoran mana, tak tawar DP gomban gak ono sing gelem. Ya wis, akhirnya keliling saya nemu tempat naksir kolam renang. Apik. Saya tanya sama resepsionis, ndak disewakan buat pernikahan. Cuman orang yang tinggal di sini baru boleh pakai. Oh gitu, ya wis. Ndak jodoh. Saya kan dulu guru, saya punya murid privat. Tiba-tiba muridku tanya, ini namanya gelendeng. Miss, katanya mau merit. Iya, bulan depan. Di mana? Belum tahu. Loh ini sudah 1 bulan kok ndak ada tempatnya. Ya apa Ci? Aku stole nasir itu loh. Tapi ndak disewakno, lek ndak penghuni. Si mana? Itu loh gedung itu. Loh gedung sing dek itu ta? Iya. Loh omku dek situ. Oh ya? Iya. Sik tak telepon no. Telepon. Wes, Miss, dateng balik ke sana. Ini namanya omku. Ini nomor kamare. Bilang kamu ponakane. Oke? Oke. Aku datanglah. Hari itu juga tanpa menunda karena sudah 1 bulan lagi. Langsung taken kontrak free. Wah, gitu loh. Tapi sport jantung. Akhirnya aku merit. Merit tuh belum bayar kabeh. Belum bayar kabeh Bapak Ibu. Terus yang lucu, saya kan ngundang orang, nggak banyak, cuma 200. Ngundang orang 200, tiba-tiba ada orang saudara jauh, saking jauhnya itu hampir gak pernah ketemu. Tiba-tiba dia itu bilang gini, loh kamu ini mau merit tak? Iya, aku undangan loh ya, ojo sampai gak diundang. Saudara pernah ketemu orang sing meksa untuk diundang? Kalau saya gak diundang, ya gak sampai ngemes-ngemes undangan aku loh undangan. Karena diundang tuh berarti angpo kan, ngetokno angpo kan. Loh dia ngomong, aku undangan loh ya, ojo nggak diundang, jangan sampai kamu nggak ngundang, undangan loh. Ya akhirnya sungkan kan, langsung tak keluarno undangan, tak kirim no. Beberapa orang aneh, meksa diundang, ada 3 orang. Tapi Anda tahu, 3 orang yang meksa diundang, ngasih angpau, satu nih 10 juta, satu nih 15, lalak ketutup sih. Bener ndak? Satu nih 5 juta. Ketutup malah susuk kok. Malah susuk aku seisa ngantongi dari pernikahan itu 11. Jadi BEP. BEP balik modal. Sebetulnya gak metokno modal sih ya. Lucunya yang tak undang, oh ini wis kerja ini, mapan. Paling ndak cepek lah. Dadakno oseuh. Makanya tak kasih tahu ya. Kalau Anda ngarepin orang ngecewain, yang tak pikir wis kerjane mapan bakal ngei cepek minimal dadakno oseuh. Itu akibat ngandalno orang. Kerjaan tuh juga gitu. Anda kan sering gini,
tak arepno klienku iki sing ngambil orderan akeh, malah sering meleset. Betul ndak? Makanya jangan ngandalkan orang seperti padang bulus jarene. Wah, berarti brodol. Ya, yang diundang-undang yang tak pikir bakal nutupi bocah. Jadi saya dari 3 orang biaya nikah tertutup. Dari yang tak undangi, oseu, angponing gomban, terkumpul seidiau. Yaiku sosokku. Untuk tuker sepeda motor. Tak simpen sampai hari ini karena itu monumen. Kalau kita ngandalkan Tuhan, pasti ditolong. Tapi ya gitu, ngeri-ngeri sedap. Jangan lupa ya, ngerinya 2 kali. Ngeri, tapi sedap. Tapi ngeri dulu 2 kali. Ngeri, sedap. Saudara mau milih mana? Hari ini saya percaya semua punya masalah. Mau milih ngandalkan Tuhan, ngandalkan orang, apa ngandalkan kekuatan? Sungguh, masa sih tak percaya aku? Kalau ngandalkan Tuhan ngeri-ngeri sedap loh. Sport jantung loh. Tapi pasti ditolong. Tapi mepet. Dan Tuhan seringkali improvisasi. Ngerti improvisasi? Improvisasinya nih loh yang kadang-kadang menegangkan. Saya punya sebuah cerita. Saya sebetulnya udah cerita ini kemana-mana, tapi terakhir saya khotbah di GSJS itu kan di CW, jadi enggak apa-apa yang udah denger ya. Tapi saya cuma mau nunjukin Tuhan itu suka improvisasi. Teman saya tuh bilang gini, kalau mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita enggak usaha, amin. Tetap usaha, tapi enggak usah sampai ngoyo. Yang bisa dilakukan aja, nanti gelinding bersama dengan Tuhan. Tapi yang kedua yang tidak boleh dilupakan kalau mengandalkan Tuhan, harus membangun keintiman dengan Tuhan. Sediakan banyak waktu untuk menyembah, berdoa, hubungan pribadi. Karena itu kunci kekuatan. Saya cerita di CW dan di banyak persekutuan doa, sebetulnya cerita ini udah banyak saya sharingkan. Dan mungkin ada beberapa saudara yang udah tahu, tapi tidak apa-apa tak ceritain lagi. Saudara, saya selain punya sepeda motor yang tak jadikan monumen, saya juga punya barang lain yang tak jadikan monumen, namanya koper. Saya ke luar negeri tidak pernah punya koper, selalu pinjam karena saya tahu koper tuh harganya mahal. Dan kalau lihat petugas bandara suka banting tuh sakit hati. Makanya saya pikir tidak usah beli koper, enak pinjam aja, itu hikmat kan. Jadi selama ini saya pinjam dari orang ke orang, pinjam. Dan rata-rata mereka tidak keberatan. Kenapa? Karena daripada nyusu, ya kan. Saya pinjam koper dan suami saya bilang begini, ndak Isa pinjam terus, kita harus beli. Saya hunting cari promo, mahal-mahal koper. Satu kali saya melihat promo di Pakuan Mall, saya waktu itu jalan di Pakuan Mall lihat ada promo 70%. Saya pas bareng sama temen saya bilang begini, saya bilang gini, aku mau lihat koper, kamu jalan-jalan no. Kamu nunggu aku nanti lama, ndak apa-apa tak ikutin aja, aku toh yang nganggur. Nah hari itu ndak tahu kenapa saya sensitif. Saya menemukan koper yang saya incer dengan merek yang saya incer ternyata diskon 70%. Kapan lagi semurah itu? Saya pengen beli, teman saya bilang gini, murah loh ini, ndak ada koper semurah ini. Kemarin-kemarin merek ini tak lihat ndak bisa segini. Oh ya, iya. Mas, ada warna apa aja? Waktu itu di display cuman abu-abu sama kuning. Dan dia bilang begini, cuman tinggal 2 Bu. Oh tinggal 2 warna ini. Enggak, tinggal 2 barang ini. Jadi kalau ibu mau ya sudah ini. Saya di antara kuning dan abu-abu saya jelas mau milih kuning Bapak Ibu. Karena saya nyari koper yang warnanya nyala. Supaya di bandara kelihatan mencolok. Supaya enggak kecampur sama orang, nemuinnya gampang. Belum saya memutuskan, oke lah aku ambil yang kuning. Belum sempat. Tiba-tiba teman saya yang tadi posisi di belakang, spontan maju ke depan. Koper itu ditarik yang kuning itu, dia tarik dari pegangan saya, terus digiring ke sini. Apik ya, murah loh ini, apik ya, mbak dek dibukain, rekannya dibukain, apik ya. Saya tuh, loh kok diambil. Terus saya bilang gini, kamu mau beli tak? Sebentar, tak telepon istriku. Jadi dia ngeliatin, sambil telepon, dipegangin. Akhirnya nunggu istrinya datang. Dan selama nunggu, dia kan capek, duduk di tempat display koper yang ada kosong. Dan waktu duduk, dia peluk itu koper.
Saudara tahu artinya body language peluk? Artinya tuh begini, ini sudah tak booking. Dan saya tipe orang yang gak bisa kayak gini. Gak bisa, aku yang mau beli duluan, kamu gak boleh pegang. Aku gak bisa, saya cuman melongo. Dan suami saya akhirnya tahu, membaca situasi, dia bilang gini, udah kita mau beli, kita ambil yang abu-abu. Aku mau kuning. Kuningnya mau diambil. Kok dia mau ambil sih, dia kan tahu. Tujuan pertama yang mau belikan aku. Saya tiba-tiba sensitif, kekanak-kanaknya keluar. Terus dia bilang, dia mau ambil kuningnya. Kamu ngomong sama dia kok, mintaan. Gak mau, kamu aja. Terus, aku mau kuning. Ya sudah, diambil dia, kita abu-abu aja. Jelek. Sudahlah, enggak apa-apa. Jadi saya tuh ngotot. Akhirnya suami saya tarik tangan saya, menyingkir. Udah, kalau kamu belum pasti, kita keluar dulu, kita ke food court aja. Di jalan, dia bilang gini, kamu loh, gara-gara warna aja sampai gini. Tapi dia keterlaluan loh, kok sudah tahu tujuan pertama yang mau beli koper kan kita. Kenapa ketika tahu 2 tiba-tiba diambil yang kuning, kok tega? Ya sudah toh non, cuman warna aja, sembayang gitu loh, bertobat. Reaksi hati kok salah. Sampai di food court saya duduk, saya diem. Ya Tuhan, ya udah deh. Saya kok kayak anak kecil ya. Ya udah saya ikhlas. Akhirnya saya bangkit. Ayo kok, balik. Ikhlas wis. Abu-abu. Yakin, yakin. Gak jadi kuning. Ya enggak apa-apa wis, dia yang ambil kuning. Tak pikir-pikir abu-abu juga kalau kotor enggak kelihatan. Wis nanti aja. Tunggu dia balik. Nah kalau tunggu dia balik nanti keburu yang abu-abu diambil orang. Gak mungkin abu-abu itu warna enggak laku. Akhirnya nunggu teman saya balik. Teman saya balik bawa koper kuning. So happy. Aku pulang dulu ya, karena enggak mungkin jalan-jalan bawa koper. Lagian istriku enggak enak badan. Oke. Aku yang mau balik ke sana. Mau kemana? Ya tempat koper. Jadi mau beli yang abu-abu. Jadi, iya enggak apa-apa abu-abu juga bagus kok. Beliin nah itu murah, enggak pernah kemarin-kemarin harga semurah itu. Enggak apa-apa, abu-abu ya api. Iya api. Balik. Suami saya milih, maksudnya ngecek resleting roda. Lagi ngecek tiba-tiba ketemu jemaat. Terus ngobrol-ngobrol, masnya nulis nota. Notanya dikasih ke suami saya. Tiba-tiba jemaat ini dengan sikap merampas nota itu seret. Terus dia bilang begini, Ruth izinkan aku yang memberkati. Suami saya bilang, non jangan non, sungkan non. Ambilen non, ambilen. Saya akhirnya berusaha ngambil tuh nota sampai ujungnya sobek. Terus kemudian dia lari pergi ke tempat kasir. Suami saya ngomong kejaran-kejaran, ojok mau. Sungkan non, kejaran. Aku ngejar. Dia tengah ngejar. Sudah ya, jangan kejar-kejaran wis tuwek. Cuman masalah gini aja pakai kejar-kejaran. Sudah biarin, balik. Iya Ci, iya. Aku dimarahin. Kok dimarahin loh kok? Lah ya apa sungkan. Singkat cerita, dibeliin. Selesai semua, suami saya ngomong begini. Ya apa? Ikhlas. Dapat abu-abu. Tadi mau bayar ikhlas, apalagi sekarang enggak bayar. Ya lebih ikhlas lagi lah. Ya apa sih? Kok berat-berat aja enggak apa-apa, cincang. Tuhan bicara begini. Kalau kamu ngotot, itu jarak dari teman saya beli sampai saya balik itu 45 menit. Tuhan tuh bilang gini, kalau kamu ngotot tadi, maksa yang kuning, kamu bisa dapat, tapi Mbak Dewi, kalau saudara jadi saya milih abu-abu apa kuning? Lu kok sama semua ya? Ternyata berapa tahun kita mengikut Yesus, DNA kita tetap sama. Yang namanya gratis selalu lebih bagus dan menarik. Betul? Biarpun Anda sudah puasa, sudah baca Alkitab piro kali, tetap Anda gratis, tetap hidup gratis, ya kan? Buktinya Anda sama milih abu-abu semua kan? Alasannya sederhana, karena gratis, Bu. Loh ya, saya dapat gratis kan? Kalau 45 menit yang lalu saya maksa, saya dapat kuning, tapi bayar. Plus, saya enggak enakan sama teman. Tapi ketika saya mau gelinding dengan Tuhan, 45 menit kemudian ceritanya lain. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa saudara saat ini. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih gratis. Mungkin ya, ini imajinasi saya kan suka imajinasi. Mungkin Tuhan itu gini, Ruth ini butuh koper. Aku tuh mau siapno orang ini untuk bayari. Terus waktu orang ini mau disiapno Tuhan untuk bayari,
Ternyata dia mandi gak buyar-buyar. Mandine suwe sekali. Mungkin iki imajinasiku. Tuhan itu ngomongin, iki apa sih? Mau tak kirim supaya bayari koper Rut. Iki kok adus gak mari-mari. Selak Rut iki bayar gitu loh. Akhirnya Tuhan izinkan teman saya ini ngambil koper koning wes, gak apa-apa wes, gak koning ya Rut ya, improvisasi. Tapi kowe kan gratis ya nak ya. Akhirnya saya improvisasi juga. Koper itu saya kasih sarung plastik warna kuning. Jadi saya punya koper kuning. Tapi hati abu-abu, saudara. Nggak apa-apa berubah warna, betul nggak? Fungsinya masih sama. Sometimes Tuhan improvise. Tapi improvisasinya tidak akan mengambil apa yang saudara dan saya benar-benar perlukan. Tapi kadang-kadang Tuhan improvisasi. Kalau kamu mau menggelinding dengan Tuhan kadang-kadang planningnya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi ujungnya semua baik. Buktinya saudara tetap bilang, enggak apa-apa Bu, abu-abu. Toh tetap fungsinya sama. Kecuali abu-abu ini sak kresek, nah itu kan lain. Abu-abu fungsinya sama dengan kuning. Itu yang saya percaya. Saya enggak tahu pergumulan apa yang Anda hadapi. Ayo mengandalkan Tuhan. Gelinding sama Tuhan. Sembayang yuk. Mari saya meminta pemain musik kembali. Lagu ini menjadi kekuatan buat saya. Hidup kita genapin firman Tuhan. Setiap langkah ada mujizat. Amin. Setiap langkah ada mujizat. Bapak Ibu, sejak saya belajar tentang 3 prinsip ini, mengandalkan orang, mengandalkan kekuatan, mengandalkan Tuhan. Sepanjang hidup saya ketika saya menghadapi problem, ini yang jadi patokan buat saya. Saya selalu memilih yang ketiga, yaitu mengandalkan Tuhan. Cuman sekali lagi saya bilang, kadang-kadang sport jantung dan seringkali planning Tuhan tidak seperti yang saya bayangkan. Tapi saya menemukan selalu pada akhirnya kemenangan yang Tuhan sediakan. Walaupun skenario diimprovisasi. Tapi Tuhan tetap memberkati dengan cara yang luar biasa. Mau mengandalkan Tuhan? Siap sport jantung? Siap ngeri-ngeri sedap, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Biar lagu ini jadi kekuatan kita semua. Yuk sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah kekuatan-Mu mengalir buat kami Tuhan. Siang hari ini apapun yang sedang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, bahwa kami mengandalkan Tuhan. Kami berjalan dengan Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu tidak pernah rancangan kecelakaan. Damai, sejahtera, kebaikan, itu yang akan menjadi rancangan-Mu buat kami senantiasa. Hidupku menggenapi. Aku berdoa kekuatan-Mu mengalir buat anak-anak-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus damai sejahtera mengalir. Apapun yang kami alami, biar kami semua belajar